Oke, pada episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat simple component. Nah, pada episode ini kita akan mempelajari bagaimana seandainya komponen itu terus-terusan dipakai di mana-mana sehingga Anda butuh yang namanya apply bisa jadi atau Anda bisa bungkus ke dalam satu komponen. Kita akan contohkan dulu untuk button saja. Saya akan buat dulu di dalam folder ini. Tapi sebelum itu coba dulu kita tweak ini. Ada komponen saya buat di sini. Sementara seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Harusnya apapun yang ada dalam page folder ini sebaiknya bukanlah yang sifatnya bukan page. Seperti komponen ada misalnya library yang Anda punyai, silahkan buat di luar dari page ya, sehingga sekarang dia sudah kita pindahkan. Berarti di sini kita akan keluar satu kali ya. Oke, sekarang harusnya kita bisa pergi kembali ke index. Di sini saya akan buat contohnya aja untuk button ya. Saya akan buat sini button cuma 2 saja. Ya, pertama itu primary dan yang kedua nanti kita akan buat itu secondary lah. Nah, di sini kita akan kasih langsung kelas BG blue 600. Ketika di hover kita ingin BG blue 700. Teksnya kita bisa buat white, PX-nya kita bisa buat 6, P-nya kita bisa buat 3. Rounded kita buat di sini. Sehingga sekarang kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Very cool. Namun ya seperti ini saja bukanlah luar biasa, melainkan ketika misalnya lebih bagus ketika kita kurangi padding atas bawahnya menjadi 2,5. Kemudian di sini kita bisa buat teks SM, kemudian kita bisa buat juga font semibold atau medium. Sekarang kita refresh, ini dia. Itu kurang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia terlalu ketika di hover tiba-tiba sepertinya kita bisa tambahkan transition. Duration kita bisa buat di sini 300 atau berapapun yang Anda inginkan. Nah, tidak terasa sudah mulai panjang kelasnya dan ya sebaiknya Anda bisa tweak ini satu persatu nantinya. Kemudian di sini kita bisa buat fokus, outline-nya none. Kemudian fokus kita akan kasih dia ring. Kemudian fokus ring kita beri dia blue 200. Jika Anda belum tahu apa ring ini, sebaiknya Anda bisa melihat tutorial saya di versi 2. Cuman ring ini, jika Anda kita fokuskan ada sini shadow, itu adalah ring tersebut. Jika misalnya kita buat ring red, maka harusnya sekarang ringnya red di sini. Oke, sekarang ini untuk yang primary. Bagaimana ketika kita buat satu lagi untuk secondary? Ya kan, contohnya kita buat di sini bukanlah blue, melainkan pink, misalnya seperti itu. Saya akan select dulu yang blue di sini, Command D, kemudian kasih di sini pink. Seperti itu saja, kita refresh, Anda akan melihat seperti ini. Oke, namun untuk pink coba kita konsisten di sini untuk membuat 600 untuk hovernya, 500 untuk defaultnya. Sehingga sekarang coba dulu kita buat di sini, kasih dulu space antara mereka dengan mudah dengan cara membuat space X2. Harusnya mereka sudah berbeda, nampak perbedaannya nanti. Iya, very cool. Nah, cuman masalahnya ketika kita nanti butuh komponen ini di dalam satu page, kita akan tulis lagi ini, kan tidak mungkin, ya kan? Nah, salah satu yang saya bisa beritahu kepada Anda adalah menggunakan yang namanya apply. Bagaimana caranya? Oke, saya akan pergi dulu ke style. Di sini ada global CSS. Yang mana kita bisa buat kelas di sini, button primary, misalnya seperti itu. Kemudian button secondary. Nah, kemudian kita buat satu prefix di sini yang namanya button untuk apa? Untuk default style yang kita punya. Seperti misalnya yang tidak berubah di antara mereka ini kan cuman yang ini. Yang lainnya berubah seperti warna background dan lain-lain. Coba dulu ini saya akan kembalikan ke global ini dan kita buat sini apply. Nah, apply ini salah satu memasukkan kelas-kelas ke sini ke dalam button tersebut. Oke. Kemudian kita kembali di sini, ada lagi di sini rupanya rounded, saya lupa. Oke, kita masukkan di sini. Sekarang coba dulu kita kembali ke index.js tadi. Ini sudah bisa kita kasih kelas btn. Sama dengan yang ini juga seperti itu. Kita bisa kasih kelas btn, roundednya hilangkan. Sehingga sekarang saya akan refresh di browser, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Oh iya, saya turn off dulu headwind-nya di sini biar supaya tidak pening kali nanti melihatnya ya. Oke, kemudian sekarang ini akan kita cut dan kita masukkan di button primary. Kita apply lagi. Kemudian kita kembali ke sini. Yang ini kita buat btn primary. Sepertinya tadi btn yang sana kita masukkan ke sini ya. Di btn secondary. Dan ini kita ganti secondary. Tidak mesti sih, cuman ya biar pasti aja. Kita masukkan di sini apply lagi. Oke, kita refresh. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama.
Namun entah kenapa saya kurang suka menggunakan sistem seperti ini ya. Itu sebenarnya kembali ke masing-masing saja. Tapi saya lebih suka menggunakan yang namanya itu komponen. Bagaimana caranya? Ya kita buat satu komponen itu biasanya ya. Ini kan RIA. Ketika Anda bermain view ada juga yang namanya view component. Ketika Anda bermain Laravel ada juga yang namanya Laravel component. Sehingga ketika Anda belum mengetahui hal itu Anda bisa lihat di seri-seri bersintas. Cara membuatnya bagaimana sangat mudah sekali. Saya akan buat di sini satu file dengan nama button.js. Kemudian kita start di sini RFC dan kemudian di sini kita bisa buat button ya. Nah, di sini kita bisa buat kelas yang itu sama seperti yang ada di sini tadi. Namun bukan yang ini, tapi yang ada di sini. Saya pertama cut dulu apa yang ada di sini, atau kita jangan cut lah, kita copy aja biar supaya nanti berbedanya ada gitu. Nah, kemudian yang ini kita copy dan kita paste lagi di sini. Nah, sekarang yang ini semuanya bisa kita masukkan ke dalam komponen tersebut, ke dalam sini maksudnya. Ya kan? Seperti ini kira-kira. Nah, jadi harusnya jika kita ingin menggunakannya di sini itu mudah dengan cara memasukkan di sini komponen button, ya. Terus kita buat di sini misalnya primary. Namun jika misalnya kita buat dua, misalnya ini yang muncul hanyalah primary, tidak dua. Kenapa seperti itu? Iya, hanya karena pada button kita tadi yang ada di sini kita buat ini statis, harusnya dinamik. Kita buat sini children, kemudian di sini kita buat children. Kita refresh, sekarang harusnya di sini dua. Kemudian ada beberapa props yang harus Anda lakukan di sini. Contohnya seperti ini. Kita kan kadang ada kalanya ingin membuat on click di sini misalnya. On click misalnya click handler. Kira-kira seperti itu. Terus kita buat di sini atau Anda bisa langsung buat di sini untuk untuk konsolnya. Ya, console log hello world. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini jika misalnya kita jalankan ini tidak akan berhasil. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya hanya karena dia tidak kenal. Ini komponen tidak kenal siapa sebenarnya si onClick. Oleh karena itu kita akan kasih semacam props lah. Props, kita bongkar propsnya terus kita masukkan di sini props. Sehingga sekarang kita refresh di browser dan kita klik, maka di sini ada muncul hello world. Sehingga yang tadi kita buat di sini itu dianggap milik si komponen ini. Kira-kira seperti itulah caranya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika misalnya kita ingin duplikat, ya? Contohnya seperti ini. Saya akan ingin duplikat dan saya akan buat di sini primary dan di sini saya buat secondary. Ya kan? Bagaimana caranya? Cobain dulu ini, kita sebenarnya tak perlu aman ini, cuma untuk mencontohkan aja kepada Anda bagaimana caranya. Kita refresh, makanya kita dapatkan backgroundnya itu dua-duanya seperti ini. Yang mana sebenarnya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita akan kasih satu kelas di sini. Ya, kelas ini kita bisa buat misalnya background pink 600 misalnya atau 500. Sekarang kita refresh di browser, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Sekarang kita inspect elemennya, ya. Kita lihat apa sebenarnya yang ditulisnya di sini. Bahkan Anda tahu kelas ini tidak terbaca. Kenapa seperti itu? Padahal kita sudah share di sini yang namanya propsnya. Oke. Sebenarnya kalau kita ingin share props seperti ini ya kita tidaknya harus memasukkan juga di sini kelas propsnya. Contohnya seperti ini. Saya akan hapus dulu semua ini dan kita akan buat di sini seperti ini. Ya. Di sini kita akan buat misalnya itu class name. Ya, kelas name seperti itu, namun coba dulu kasih seperti inilah. Ya, biar supaya dia bisa terbaca. Jika ada kita masukkan, jika tidak ada tidak usah kita masukkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jika misalnya tidak ada apa yang kita defaultkan, ya udah yang kita defaultkan itu adalah yang ini. Sorry, button ini apa ini? Ya, sorry, kita kembalikan dulu. Tadi harusnya button ini tidak ada di sini ya. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam sini. Ya, ketika ada apa yang kita masukkan itulah yang ini. Namun kita bongkar juga di sini dia seperti itu. Sehingga sekarang jika ada kelas maka kita masukkan, jika tidak ada maka default ke sini. Jika sekarang kita pergi ke index tadi, di sini kan ada kelas nih, ya. Harusnya dia sekarang berwarna pink. Namun jika misalnya kita fokus, ringnya tetap warna biru. Kenapa seperti itu? Hanya karena ini adalah ring by default, ya. Sebenarnya ring yang ada di sini itu tidak terbaca. Andai kita buat di sini misalnya Chan, kita refresh di browser, terus di sini kita bisa buat, ya. Anda lihat di situ Cyan, namun di sini tetaplah biru. Sebenarnya dia bukan memasukkan yang ini,
tapi dia adalah warna by default. So oleh karena itu yang bisa kita lakukan jika kita ingin menggunakannya, kita bisa copy apa yang ada di sini, terus kita paste di sini. Kemudian di sini kita bisa buat pink, misalnya seperti itulah. Kita refresh, maka sekarang harusnya tugas kita sudah selesai. Nah, kenapa saya lebih suka yang menggunakan ini? Entah kenapa saya lebih suka ya. Karena juga button yang selalu saya buat itu tidak terlalu berwarna-warna banyak sekali gitu loh. Sehingga ini sudah cukup gitu. Tapi yang jelasnya ada peraturan default yang sudah dipunyainya seperti yang ini misalnya. Ini kan default, ini tidak berubah-ubah. Ya, kecuali seandainya ada kalanya kita ingin menggunakan warna putih, contohnya seperti ini. Saya buat sini white. Ya, di sini kita buat dulu yang daripada pink kita bisa buat white ya. Sorry, ini harusnya fokusnya kita bisa buat gray lah, gray 200 misalnya. Dan di sini kita bisa buat gray 100 misalnya seperti itu. Dan ini harusnya BG white ya. Nah, kita refresh sekarang di browser, ini dia. Dan tulisannya juga white. Jika Anda perhatikan ada white di situ tulisannya. Nah, sekarang begini, by default kita tidak mempunyai border di sini. Oke, kita akan buat di sini border, terus kita buat di sini by default bordernya itu transparan. Itu terserah sih, ketika misalnya ingin membuat border ya buat, tidak gitu. Kemudian di sini kita bisa kasih border. Dan kita buat gray 300 misalnya. Kita refresh, kira-kira seperti ini dia. Nah, cuman di sini jika Anda perhatikan ada juga border ya di secondary ini. Kenapa seperti itu? Padahal kita tidak masukkan di sini bordernya. Ya, karena jika misalnya tidak ada class name yang dijumpainya, maka dia akan muncul border transparent. Tapi ketika misalnya ada, dia akan muncul. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membuatnya itu di sini saja. Sehingga sekarang kita refresh, maka Anda tidak akan melihat border yang tadi. Tapi di sini ada. Kemudian kita bisa rubah dulu untuk teksnya itu menjadi black ya. Text black. Refresh, ini dia. Very cool, right? Coba dulu kita pergi ke button lagi. Kita tinggal buat di sini roundednya itu XL daripada biasa aja. Nah, satu kali berubah untuk keduanya. This is very cool. Oke, kemudian keputusannya itu di tangan Anda. Anda ingin memakai apply, apa ingin memakai sistem seperti ini. Ya, jika Anda menggunakan sistem seperti ini, benefitnya ya ini tidak kotor tapi Anda mempunyai komponen. Nah, kemudian ya komponennya bisa Anda buat di mana gitu, terus Anda pakai nanti sesuai yang Anda butuhkan di mana-mana. Atau Anda bisa buat ke GitHub, terserah. Yang penting Anda sudah mempunyai komponen satu gitu, button. Alright, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.